Hari ini Tuhan taruh dalam hati saya, judulnya adalah orang yang kikir. Bapak Ibu Saudara pernah ketemu dengan orang yang kikir? Kikir itu dalam bahasa Ibrani-nya itu pelit setengah mati. Perhitungan, pelit, tidak mau memberi, dan semuanya tidak banyak orang yang mau bergaul dengan orang yang kikir. Sepakat Bapak Ibu Saudara? Kita nggak akan pernah bisa nyaman bergaul atau berteman dengan orang-orang yang pelitnya setengah mati. Suatu saat saya juga punya teman, kalau kita makan di warung atau makan di depot atau dimakan di restoran, teman saya itu benar-benar sangat perhitungan sekali. Kerupuk juga dihitung, kurang 300 juga dihitung dan diminta. Pernah Bapak Ibu Saudara punya teman yang seperti itu? Apakah itu Bapak Ibu Saudara juga? Saya punya teman yang seperti itu. Dan berita baiknya untuk kita semuanya bahwa teman itu mempunyai agama, yaitu agama Kristen. Dan suatu saat juga saya pada waktu, saya lupa pada waktu apa, pokoknya ada yang kirim paket, ternyata itu dari tetangga saya. Dan ketika saya buka paketnya sudah berdebu, dan kayak sebuah boneka. Oh, anak saya pada waktu itu lahir. Paketnya sudah berdebu dan itu bonekanya sudah berdebu. Kayak seakan-akan sudah ditaruh di tempat yang lama, display tapi gak pernah payu-payu. Gak pernah laku-laku. Terus sudah dikasihkan. Bapak Ibu Saudara, ketika saya terima itu, saya itu mengucap syukur kok. Tapi bagaimana mungkin kita itu bisa memberikan hal itu kepada orang lain. Dan berita baiknya juga, orang ini juga Kristen. Artinya orang kikir itu ada di tengah-tengah orang Kristen. Coba lihat kanan kirinya dulu. Amati, pandangi. Apakah dia termasuk dari golongan orang kikir? Orang kikir ketika saya lihat di kamus, arti dari orang kikir. Itu adalah orang sikap menahan harta dan tidak mau mendermakannya kepada orang lain. Orang ini suka menahan hartanya dan tidak suka memberikannya kepada orang lain. Yang jadi masalah, kita akan buka di Alkitab, di Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 11. Ini adalah orang kikir pertama yang harus menerima hukuman mati. Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ke-11. Ananias dan Safira. Bapak Ibu Saudara pernah dengar cerita ini? Ya benar, pernah dengar, katakan amin. Puji Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekian tanah itu kamu jual. Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk dan mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Bapak Ibu Saudara, apakah orang kikir itu hanya orang kikir saja sih? Apakah itu kelihatan di luar? Apakah hatinya tidak kikir? Yang dipertanyaan adalah, saya percaya bahwa orang kikir itu hanya salah satu akibat dari hati kita. Yang jadi pertanyaan, saya itu merenungkan firman ini. Kenapa kok hanya menahan sebagian saja dan mereka harus mati? Kenapa kok dia hanya menahan sebagian hasil yang seharusnya diberikan kepada Tuhan dan tidak dikasih? Dan pada akibatnya dia harus mati.
Dan matinya di depan kaki Petrus. Dan kita mengerti Bapak Ibu Saudara, Petrus juga bukan orang yang sempurna. Sepakat Bapak Ibu Saudara? Petrus juga bukan orang yang sempurna. Karena masa lalunya Petrus adalah orang yang mengkhianati Yesus. Petrus juga orang yang pernah berkata kepada Yesus, sekiranya kamu itu jangan disalibkan Tuhan. Kenapa kok Petrus tidak dihukum mati? Diberikan kesempatan. Sedangkan Ananias dan Safira harus mati. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah bertanya kepada Tuhan, mengapa kok mereka itu langsung mati sedangkan Petrus tidak mati? Mengapa orang ini melakukan kesalahan tapi mereka langsung mati? Sedangkan orang yang lain ketika melakukan kesalahan tapi tetap diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan itu. Dan saya tahu ketika saya merenungkan firman ini, kenapa kok Tuhan langsung membuat mereka putus nyawanya. Artinya ada kesalahan yang fatal yang telah dilakukan kedua orang ini. Dan bukan saja kikir. Dan ternyata ketika saya selidiki, Bapak Ibu Saudara percaya atau tidak, bahwa Tuhan itu mengetahui seluruh isi hati kita. Bapak Ibu Saudara percaya tidak, bahwa apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, Tuhan mengerti seutuhnya hati kita. Dan kita tidak akan pernah bisa menyembunyikan hati kita di hadapan Yesus. Dan yang jadi masalah, hati Ananias dan Safira dikatakan di pasal ini, dikatakan di ayat ini, hatinya dikuasai oleh iblis. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau tak kasih tahu siapa Ananias dan Safira, Bapak Ibu Saudara akan kaget. Bahwa Ananias itu artinya Tuhan yang murah hati. Tuhan yang berbelas kasihan. Safira itu artinya indah atau cantik. Dan Ananias dan Safira menurut salah satu tafsiran adalah orang-orang yang juga menerima Roh Kudus. Dan mereka itu bukan orang Kristen biasa, tapi mereka juga menjadi orang-orang yang melayani Kristus sebagai hambanya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, bahwa Ananias ini bukan orang yang sembarangan, tapi Ananias adalah orang yang mengerti kekristenan. Ananias adalah orang yang melayani Tuhan. Ananias juga penuh dengan Roh Kudus pada waktu itu. Jadi Ananias ini bukan orang yang biasa-biasa, tapi orang ini adalah orang yang luar biasa. Benar atau apa kata Alkitab? Kalau kita tidak menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, masa lalu kita hanya tinggal masa lalu saja. Kalau Bapak Ibu Saudara luar biasa di masa lalu, itu hanya masa lalu. Masa sekarang adalah pilihan kita. Masa depan adalah akibat dari pilihan kita pada hari ini. Dan Ananias dan Safira telah gagal untuk menguasai hatinya. Dan masalah terbesarnya kenapa dia langsung mati. Karena orang ini tidak lagi mendustai manusia, tapi mendustai Roh Tuhan. Kenapa saya bisa berkata bahwa dia bisa mendustai Roh Tuhan? Bapak Ibu Saudara, saya itu percaya setiap daripada kita itu bisa mendengar suara Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tidak ada satupun orang Kristen di dunia ini yang melakukan dosa, tapi tidak ada peringatan atau hatinya tidak pernah kayak seakan-akan, benar enggak ya? Saya itu percaya bahwa setiap daripada kita kalau kita mau melakukan dosa, selalu ada peringatan dari Tuhan, selalu ada hati yang enggak enak. Kalau berbohong saja, kalau ngomong yang salah saja, hati kita pasti enggak enak kan? Pernah ngalami Bapak Ibu Saudara? Atau hanya saja saya saja yang sering berdosa? Kita semua pernah mengalami itu. Saya juga percaya Bapak Ibu Saudara, Ananias ini juga diperingatkan oleh Roh Tuhan. Tapi kenapa kok kesalahannya harus berakibat dengan kematian? Karena sekalipun dia diperingatkan, dia tidak mengindahkan, tapi justru dia berani untuk main politik bersama dengan Tuhan. Justru dia berani bermain politik seakan-akan Roh Tuhan di dalam dirinya tidak tahu dengan apa yang dia lakukan. Pertama, dia telah belajar untuk menipu dirinya sendiri, yaitu Roh Kudus ada di dalam dirinya. Kenapa kok Tuhan sangat marah? Kenapa kok Tuhan menghukum orang ini dengan keras? Karena dia sudah mendustai Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Dan apakah setelah itu selesai? Tidak. Dia mulai berani untuk dia berpikir untuk membodohi Petrus yang penuh dengan Roh Kudus.
Berapa banyak kita berpikir seakan-akan dosa yang kita lakukan tidak tahu, bahkan gereja tidak tahu. Seakan-akan kita bisa mendustai Roh Kudus yang ada di dalam gereja. Bapak Ibu Saudara, ini adalah hal yang sangat menyedihkan bagi saya. Orang yang seharusnya tahu kebenaran, orang yang seharusnya insyaf, orang yang seharusnya peka terhadap pribadi Roh Kudus, justru menyia-nyiakan, bahkan dia berani untuk membodohi. Apa yang dilakukan seakan-akan permufakatannya tidak akan ketahuan. Bapak Ibu Saudara ingat Gehazi. Ketika Gehazi hendak mencoba untuk menipu nabi Tuhan yang luar biasa. Dia pergi dan minta itu penghasilan. Minta itu bayaran jatahnya dia. Tapi tahu enggak? Nabi tersebut berkata, bukankah aku itu juga ikut bersama dengan kamu? Bapak Ibu Saudara, kita harus sadar bahwa kita itu punya Roh Kudus. Dan bersama dengan kita ada Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Jangan sampai kita melakukan kesalahan yang fatal. Sama seperti Ananias dan Safira ini yang pura-pura tidak tahu. Amin Bapak Ibu Saudara. Apakah kita sering pura-pura tidak tahu terhadap kesalahan yang kita lakukan? Apakah kita sering kali pura-pura tidak mengerti seakan-akan Tuhan tidak tahu? Dan apakah kesalahan berikutnya yang dilakukan Ananias dan Safira, kenapa kok dia bisa melakukan seperti itu? Dia berpikir, kenapa kok Tuhan kelihatannya sangat kejam sih? Karena pada waktu itu, pada pasal 1, pasal 2, pasal ketiga kita melihat Roh Kudus bekerja dengan luar biasa memenuhi para rasul. Ada banyak 3.000 orang yang bertobat. Dan hukuman yang nyata ini dimaksudkan untuk memelihara kehormatan Roh Kudus yang saat itu belum lama dicurahkan. Kita harus mengerti Bapak Ibu Saudara, kita itu punya senjata, kita itu punya harta yang paling indah di dalam hidup ini. Yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus. Tahu enggak bahwa kita itu punya Roh Kudus, Roh yang menyertai kita, Roh yang menginsyafkan kita, Roh yang membuat kita itu hidup benar, Roh yang membuat kita itu penuh dengan kuasa. Dan apakah Bapak Ibu Saudara tahu dan sadar bahwa kita itu punya Roh Allah yang ada bersama dengan kita, yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tapi yang jadi masalah, ada banyak orang Kristen, ada banyak orang yang di gereja, ada banyak orang yang sudah melayani, tapi enggak peduli terhadap hal ini. Bahkan sama seperti Ananias dan Safira, banyak orang rela untuk membuat kebohongan yang besar karena dikuasa oleh keangkuhan dan untuk mencintai tepuk tangan manusia. Kenapa salah satu motivasi Ananias dan Safira melakukan ini Bapak Ibu Saudara? Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di pasal sebelumnya, di ayat sebelumnya, ada seorang namanya Barnabas. Barnabas juga digerakkan oleh Roh Kudus dan dia menjual hartanya dan dikasih ke kaki-kaki para rasul. Dan semua orang diberkati. Dan Ananias dan Safira ingin meniru itu, tapi tidak dengan segenap hati. Ananias dan Safira ingin mendapatkan tepuk tangan dari manusia. Ananias dan Safira ingin mendapatkan predikat murid yang hebat. Ananias dan Safira ingin mendapatkan tempat terhormat, tempat duduk di depan karena dia memberikan persembahan di depan banyak orang. Hati-hatilah Bapak Ibu Saudara dengan tepuk tangan manusia. Tanya itu ke nyamuk. Nyamuk itu banyak mati gara-gara tepuk tangan manusia. Karena manusianya gak punya baikon. Berapa banyak di antara kita yang Bapak Ibu Saudara yang melakukan pelayanan kita, melakukan kegiatan kekristenan kita di depan banyak orang supaya kita itu mendapatkan pujian. Mendapatkan penghargaan. Karena pada masa itu, bayangkan Bapak Ibu Saudara, dia bawa uang yang banyak ditaruh di depan kaki rasul. Semua orang terkejut, wow hebat sekali. Kalau selama kita melayani Tuhan, kalau selama kita di gereja, kalau selama kita melakukan kegiatan-kegiatan rohani hanya untuk supaya dilihat oleh orang, betapa rendahnya motivasi kita dalam mengikut Kristus. Karena Tuhan mengajarkan sebaliknya. Kalau kamu ingin memberikan, kalau ingin kamu memberikan persembahan, Alkitab berkata dengan jelas. Di 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 7. Hendaklah kamu masing-masing memberikan pemberian menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan bersedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Kalau kita ingin memberi, berikanlah dengan sukacita. Bukan supaya pamer, bukan supaya kelihatan hebat. Dan Alkitab juga menjelaskan, Yesus mengajarkan kita, kalau kalian ingin memberi dan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang. Supaya dilihat, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang munafik di rumah-rumah ibadat, di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kanan. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin Bapak Ibu Saudara. Bukankah ini adalah pemberian yang harus kita berikan kepada Allah? Kita memberikan dengan sukacita dan kita memberikan dengan tersembunyi. Bukankah korban ini adalah korban yang berkenan di hadapan Tuhan? Bukan supaya dilihat orang atau bukan supaya kita kelihatan berjasa. Jangan sampai kita berpikir bahwa kita sudah sangat berjasa di gereja. Dan gereja Mawar Sharon Surabaya Selatan ini tidak bisa jalan kalau tidak ada aku. Bapak Ibu Saudara, saya itu selalu belajar kepada Pak Yusuf. Dia berkata berkali-kali di hadapan saya dan di hadapan semua pendeta, hamba-hamba Tuhan. Kalau saya sudah enggak ada, gereja Mawar Sharon akan tetap dipakai Tuhan. Karena pemakaian Tuhanku bukan tergantung saya atau tidak. Dan saya juga percaya Bapak Ibu Saudara, justru kalau kita dipakai Tuhan untuk melayani, justru kalau dipakai Tuhan untuk kita memberikan persembahan, justru kalau kita dipakai Tuhan untuk menolong sesama, bukankah itu sukacita yang menghasilkan di hati kita? Bukankah suatu kebanggaan kalau kita bisa menabur untuk kerajaan Allah? Bukankah suatu kebanggaan dalam hati kita? Karena tidak semua orang diizinkan Tuhan untuk menabur. Mumpung kita masih hidup, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan sukacita. Karena akan tiba waktunya kalau kita di sorga, kita mau kasih apa Bapak Ibu Saudara? Mau kasih 100.000 di hadapan Yesus? Mau berpuasa? Sudah terlambat semuanya. Mau melayani? Sudah terlambat semuanya. Tapi mumpung kita tuh masih hidup, marilah kita memberikan dengan sukacita dan tetap tersembunyi. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya bahwa jemaat gereja Mawar Sharon Surabaya Selatan semua memberikan dengan sukacita, tulus, ikhlas, dan penuh dengan tersembunyi. Amin. Lihat kanan kirinya dulu, lihat wajahnya, apakah wajahnya tulus dan ikhlas. Kenapa orang ini sangat-sangat fatal kesalahannya? Bapak Ibu Saudara. Lebih baik Bapak Ibu Saudara kalau putih ya putih, hitam ya hitam. Respon dari seorang anak kaya, muda yang kaya itu ketika dia ketemu dengan Tuhan, Tuhan berkata dengan jelas, jualah segala harta milikmu dan kemudian kembali dan ikutlah aku. Apa yang dilakukan orang muda ini? Orang muda ini pergi dengan sedih karena banyak hartanya. Tapi justru kelihatan kan hatinya seperti apa. Tapi yang ini gak kelihatan Bapak Ibu Saudara. Hebat. Saya tuh hanya percaya orang kikir atau orang yang pelit tidak ditentukan kepada status sosialnya, mau kaya atau miskin. Karena kita selalu berpikir orang kaya itu pasti pelit. Enggak mesti Bapak Ibu Saudara. Banyak orang kaya yang murah hati dan banyak orang yang miskin jauh lebih pelit. Tapi di sini semuanya enggak ada. Semua ini saya lihat wajah-wajahnya orang-orang yang kaya dan murah hati semuanya. Amin. Bukankah saya adalah hamba Tuhan yang memberikan pengharapan kepada Bapak Ibu Saudara? Dan orang yang murah hati, orang yang memberikan persembahan kepada Tuhan itu bukan tergantung juga nominal Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara 1M itu banyak. Sepakat kan? Banyak pol. Bahkan rekening Bapak Ibu Saudara atau saya nggak punya 1M. 15M ya. 1M bagi kita itu mahal dan banyak Bapak Ibu Saudara. Tapi coba tanya yang baru menikah di Prancis, Paris. Tanya ke Kevin sama Valen. 1M itu dibuat kembang api Bapak Ibu Saudara. Dar. Dia senang, saya sedih Bapak Ibu Saudara. Saya lihat di TikTok, saya lihat di Instagram, saya scroll. Dar. Saya lihat itu rumah, Tuhan, mobil. Karena saya percaya nominal itu relatif. Gaunnya apalagi Bapak Ibu Saudara. Ratusan juta.
Dan dia punya 4 gaun. Relatif. Tapi ada banyak orang, bagi sebagian orang 100.000 itu benar-benar mahal. Bagi seorang janda itu punya 2 peser, hanya sekitar 8.000 atau 16.000. Itu tuh segalanya. Tapi bagi kita itu apa? Saya tuh percaya bahwa memberikan kepada Tuhan dengan sukacita dan tersembunyi tidak tergantung kepada nominal. Tapi tergantung seberapa bulat hati kita. Seberapa hati kita itu nyemplung di sana. Dengan korban. Amin. Karena saya suka Bapak Ibu Saudara kata-kata Tuhan Yesus. Orang kaya itu memberi dengan kelimpahan. Tapi ibu ini, janda ini memberi dari kekurangannya. Uangnya nominalnya tentu gak sebanding. Orang kaya itu mudah untuk memberikan 2 peser. Orang ini kasih 2 peser tapi itu segalanya. Bukankah ini persembahannya dinantikan oleh Tuhan? Bukan kita tahan-tahan dan perhitungan dan seakan-akan Tuhan tidak tahu. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan sudahkah kita itu benar-benar murah hati? Karena saya percaya orang kikir itu datangnya dari setan. Kalau orang murah hati kita tahu bahwa itu buah roh. Yang keluar di hidup kita. Kalau kita sering murah hati kepada orang di sekitar kita. Kita kelihatan sekali kita itu orang Kristen. Bukan hanya label dari kita itu orang Kristen yang sering pergi ke gereja dan melayani. Tapi lihat perbuatan baik kita. Orang itu bisa mengecap, mencicipi kebaikan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak kita yang suka menabur ke tetangga kita. Atau kita sering bertengkar gara-gara rebutan garasi. Parkir mobil. Pernahkah tahu Bapak Ibu Saudara sedikit kebaikan yang kita kasih itu lebih berdampak. Sedikit kebaikan yang kita beri kepada orang-orang yang membutuhkan itu jauh lebih menjawab. Seakan-akan kita itu Tuhan, dalam tanda kutip. Pernah suatu saat saya ajak anak next gen. Kita tahu bahwa anak-anak next gen itu ada yang kaya juga ada yang beberapa yang masih struggle dalam hidupnya. Suatu saat saya ajak salah satu anak muda kita makan penyetan Bapak Ibu Saudara. Makan. Sudah selesai dia ngomong seperti ini. Thank you. Kenapa? Karena aku tuh merasa bahwa aku tuh mendapat jawaban dari Tuhan. Aku tuh lapar, aku tuh pengen makan tempe penyet. Penyetan Bapak Ibu Saudara. Dan itu sudah jawaban dari Tuhan. Apakah nanti Bapak Ibu Saudara semuanya kosong nanti pulang? Mau diajak Pastor Antoni makan penyetan? Siapa tahu itu Bapak Ibu Saudara berdoa. Nah itu ada yang amin. Sesuatu hal yang persembahan kecil yang kita berikan kepada orang lain dengan hati yang mengasihi itu jauh lebih berdampak daripada nominal yang banyak kita berikan dengan egois. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan saya percaya bahwa tidak ada satupun di sini yang tidak bisa memberi. Tidak ada pun di sini yang tidak dapat memberi dan tidak mampu memberi. Semua kita itu bisa memberi untuk Tuhan dan kepada orang lain. Suatu saat ketika saya menyiapkan khotbah ini minggu lalu. Saya juga terdorong oleh salah satu teman saya yang membutuhkan duit. Kemudian saya merenung Tuhan mau kasih berapa. Dan kemudian saya tanya ke istri saya sebutkan nominal yang paling kecil sampai dengan nominal yang paling besar. Kemudian istri saya menunjuk nominal yang paling besar. Dan hati saya yang sedih. Kemudian kita kasih. Bapak Ibu Saudara, nominal bagi kita itu lumayan lah. Tapi bagi orang itu sangat membutuhkan. Tahukah Bapak Ibu Saudara, kalau kita sekali makan itu mungkin 250.000 atau 300. Tapi kalau kita makan dengan makan tidak daging aja, kita makan telur aja, kita kasih ke orang lain yang membutuhkan. Sukacita yang saya dapat itu jauh lebih banyak daripada sukacita saya makan daging. Bukan berarti saya melarang makan daging. Setelah itu kita nggak makan daging. Kenapa? Makan telur terus? Enggak. Tapi kan Bapak Ibu Saudara bisa lihat kenapa badan saya kecil. Karena saya sering menabur. Karena saya tahu saya itu bisa merasakan Bapak Ibu Saudara ketika kita kasih kepada orang yang membutuhkan. Itu seakan-akan Tuhan itu ada dan ada sukacita yang mengalir di hati kita. Lebih
daripada uang itu saya nikmati. Percayalah Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya hati yang seperti itu, hidup kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Di ayat ke-6 dan 10 dikatakan seperti ini, bagian yang saya suka juga. Datanglah beberapa orang muda membawa orang meninggal ini. Alkitab berkata dengan jelas ketika Petrus sudah bilang pada orang ini, Ananias dan Safira, mereka meninggal. Ada orang muda yang mengangkatnya. Saya suka dengan kata-kata orang muda. Yang artinya Bapak Ibu Saudara, itu adalah pelajaran yang berharga bagi orang muda ini. Bayangkan kalau kita itu orang muda itu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara lihat sendiri orang yang meninggal karena mendustai roh Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara melihat dengan mata kepala Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan seakan-akan marah. Seakan-akan memberikan hukuman yang kejam. Dan bukan hanya sekali. Bapak Ibu harus angkat itu, mengapani pakai kain. Kemudian diantar ke mayat, ke kuburannya. Setelah itu selesai, dia balik lagi. Lah istrinya. Dia ngapani lagi, dia angkat lagi mayatnya, dia kembalikan lagi. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau itu kita orang mudanya, pelajaran apa yang kita dapat? Kita akan berusaha sedemikian rupa supaya aku tidak mengalami hal yang seperti ini. Sepakat Bapak Ibu Saudara? Pernah suatu saat saya mengantar saudara saya, koko saya, berobat. Karena orang sebut rokokan dulu. Kemudian dia berhenti. Dia berhenti rokok. Kenapa? Ketika dia sakit di rumah sakit. Dia lihat ada anak umur 2 tahun atau 3 tahun. Meninggal karena papanya perokok berat. Itu di depannya. Sebelahnya Bapak Ibu Saudara. Dia lihat ada orang tua yang dilubangi tenggorokannya. Berhentilah ketika dia lihat itu, berhentilah dia merokok sampai dengan sekarang. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita nggak perlu melihat itu nyata terjadi di sini, baru kita belajar. Tapi lihatlah sebagai orang muda ini, lihatlah pelajaran apa yang bisa kita ambil dari Ananias dan Safira ini. Supaya kita tidak berakhir hal yang sama dengan orang ini. Coba cek dalam hati kita Bapak Ibu Saudara. Apakah kita itu orang yang benar-benar perhitungan dengan Tuhan? Apakah kita itu menjadi orang yang benar-benar berpikir pura-pura seakan dosa yang kita lakukan itu Tuhan tidak tahu? Coba cek dalam hati kita. Apakah kita itu melayani dengan kudus? Apakah hidup kita itu sudah benar? Ataukah ada dosa-dosa yang kita sembunyikan? Bahkan gereja tidak tahu, pemimpin kita tidak tahu. Tapi yang jadi masalah, yang jadi kebenaran adalah sekalipun semua orang tidak tahu. Tuhan itu tahu. Sekalipun kita tutup rapi dosa kita. Dan Tuhan itu tahu. Dan apakah kita menjadi orang-orang yang akan menginjak kasih karunia Bapak, Ibu, Saudara semua yang ada di sini? Bukankah tahun ini kita itu kelimpahan dengan kasih karunia? Tapi jangan sampai saking berlimpahnya kasih karunia Tuhan berikan, kita itu tidak lagi menganggap kasih karunia Tuhan berikan itu mahal. Kalau hari ini kita tahu air di sini tuh gampang didapatnya. Kalau di padang gurun kita baru tahu air 1 liter itu berharga. Jangan sampai gara-gara kita kelimpahan sekali. Karena 1 tahun ini kelimpahan. Dan kita tidak lagi benar-benar menaruh hormat kepada Tuhan. Dan kita melayani dengan sungguh-sungguh. Kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita gak lagi menyiapkan dari rumah. Persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita nggak lagi menyiapkan hidup kita yang terbaik ketika kita melayani di mimbar. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara kalau Tuhan menetapkan hukum yang sama pada waktu itu. Berapa banyak di antara kita yang sudah meninggal. Tapi kenapa kok kita tidak meninggal? Karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan dan kasih karunia itu bertobat. Amin. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita itu kembali kepada jalan Tuhan dan mendengarkan suara Roh Kudus. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang benar-benar menginjak-injak kasih karunia. Itu sungguh sangat menyedihkan Bapak Ibu Saudara. Karena Ananias dan Safira juga bukan orang yang tidak mengerti kekristenan, juga bukan orang yang tidak tahu apa itu kegiatan rohani, apa itu Roh Kudus. Sungguh sangat menyedihkan
Karena saya percaya bahwa Ananias dan Safira tidak akan pernah bisa menyalahkan iblis. Karena iblis hanya bisa menggoda kita, tapi tidak akan pernah bisa memaksa kita. Dan saya berdoa dengan segenap hati saya supaya tidak ada orang yang di sini di jemaat gereja Mawar Sawana Surabaya Selatan yang menginjak-injak kasih karunia Tuhan. Yang masih pelayanan di gereja, tapi yang masih di luar, masih meso, masih pelayanan di gereja, tapi yang di luar masih punya cewek yang lain, masih punya cowok yang lain. Bukan kita tahu akhir-akhir zaman ini bukan lagi cewek dan cowok, all you can eat. Masih saja jatuh bangun dalam dosa. Masih saja free sex. Saya jumpai loh Bapak Ibu Saudara ada orang yang seperti itu loh. Yang tahu itu dosa tapi tetap melakukannya. Dan jangan sampai kita berakhir sama seperti Ananias dan Safira dan berpikir seakan-akan Tuhan bisa dibohongi. Karena yang bagian part paling menyedihkan Bapak Ibu Saudara. Ananias dan Safira tidak diberikan kesempatan Tuhan untuk bertobat. Ananias dan Safira ini tidak diberikan sama sekali kesempatan untuk ngomong, Tuhan ampuni dosa aku. Karena Alkitab berkata dengan jelas setelah ditanya Petrus benar segini, ya mengapa kamu berbohong berdua bersepakat, kemudian langsung putus nyawanya. Bukankah seharusnya Petrus menyelamatkan orang, bukankah harusnya Petrus menginjil orang ini. Tapi kita tahu bahwa kasih karunia di antara kita semua itu ada kedaulatan Tuhan. Jangan sampai kita mempermainkan kasih karunia yang Tuhan letakkan dalam hidup kita. Seakan-akan kita bisa hidup lama, seakan-akan kita masih bisa bertobat. Kalau Tuhan tidak izinkan, kalau Tuhan menutup pintu kasih karunia itu. Kita hanya bisa menyesal, tapi tidak pernah bisa memperbaiki apa yang kita sesalkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Coba cek dalam hati kita, apakah ada banyak hal yang kita sembunyikan dan kita baru bertobat? Perkataan kita, handphone kita, hidup kita, bagaimana cara kita dapat uang. Dan yang terakhir, di ayat ke-9 dikatakan seperti ini. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat mencobai roh Tuhan? Bapak Ibu Saudara, ini tuh suami istri. Bayangkan betapa mengerikan kesalahan yang dilakukan. Suami istri bersatu dalam ketidaktaatan. Suami istri yang seharusnya saling menolong, saling menegur dan itu tidak terjadi. Tapi justru mereka sepakat untuk berbuat dosa, sepakat mereka untuk menipu Petrus, sepakat untuk menipu seluruh gereja. Hanya supaya mendapatkan tepuk tangan dari manusia. Bayangkan betapa mengerikannya kehidupan suami istri ini Bapak Ibu Saudara. Dan kita tahu bahwa rahasia suami istri itu aman. Sepakat Bapak Ibu Saudara? Kalau kita ceritakan ke teman pasti bocor. Bahkan kita kasih embel-embel, jangan cerita ke siapa-siapa ya. Karena kalau kita cerita ke teman, jangan cerita siapa-siapa. Temannya juga cerita ke satunya, jangan cerita siapa-siapa. Satu sampai satu arisan semuanya tahu. Tapi kalau suami istri tidak ada satu orang pun yang tahu, tidak ada satu orang pun yang bisa mendengar persepakatannya dilakukan di kamar itu. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, hubungan yang seharusnya dipakai oleh Tuhan untuk memberikan yang terbaik, memuliakan Tuhan, malah melakukan hal yang jahat. Yang istri-istri jangan takut menegur suaminya kalau suaminya berbuat salah. Tapi tegur dengan kasih, bukan dengan piring. Yang suami-suami juga sama. Bukalah hatimu besar-besar. Kalau perbuatannya salah, dengarkan istrimu. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang ironis, kaki seorang rasul namanya Petrus yang seharusnya menjadi tempat untuk memberikan persembahan yang harum. Tempat yang seharusnya memberikan hadiah yang terindah kepada Tuhan. Justru menjadi tempat kematian.
Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan yang kita punya itu baik. Tapi jangan pernah bermain-main dengan kebaikannya. Saya suka cerita ini ketika itu saya lihat sebuah, lupa saya di Instagram atau di TikTok. Seekor buaya. Tahu Bapak Ibu Saudara buaya? Buaya itu bukan laki-laki ya. Buaya itu sejenis binatang. Ketika dia punya anak, telurnya itu dimasukkan ke mulutnya. Pernah lihat Bapak Ibu Saudara? Gak pernah lihat ya? Saya lihat itu. Telurnya itu dimasukkan ke mulutnya. Tapi ketika dia bawa anaknya, itu baik sekali. Tidak satu pun yang pecah. Gak pernah saya lihat buaya seakan-akan, aduh sorry, ketelenak. Kekerasan. Gak mungkin. Dia bawa itu baik ke sungai, apa semuanya dikeluarkan. Tapi tahu nggak Bapak Ibu Saudara, itu gigi yang sama, mulut yang sama, itu dipakai untuk makan kuda. Dia makan, diputer-puter, robek. Itu mulut yang sama loh. Bapak Ibu Saudara pernah merasakan? Ya apa sih caranya Pak? Saya ingin merasakan. Tapi itu kan mulut yang sama dari buaya. Maksudnya apa sih Bapak Ibu Saudara? Mulut yang sama dia tahu itu anaknya. Tapi mulut yang sama dia tahu itu musuhnya dan itu makanannya. Sama Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita itu menjadi anak, kita itu bertobat, kita itu mengakui kesalahan dan kita bersepakat untuk hal yang baik. Suami istri yang rukun, suami istri yang sepakat untuk memuliakan Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik, tentu akan diberkati. Tapi jangan salah sangka bahwa Tuhan kita itu tidak bisa adil. Maka dari itu ada yang ngomongkan, takutlah akan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara masih diberikan kesempatan untuk hari ini datang, mari kita bertobat bersama-sama. Mari kita serahkan dosa-dosa kita. Mari kita hargai, hormati Roh Kudus lagi yang ada bersama dengan kita dan akan bergerak di tengah-tengah kita. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, bisnis Bapak Ibu Saudara, keluarga Bapak Ibu Saudara, pelayanan Bapak Ibu Saudara akan jauh berbeda. Karena saya percaya orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Dan ketika Tuhan ada bersama dengan kita, siapakah lawannya? Kita akan diberkati dan berkat itu akan menandakan bahwa Tuhan menyertai kita. Yang percaya katakan amin.